Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pikiran, pendapat, dan pandangan saya kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di tanah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke. Saudara-saudara, saya harap tidak sibuk berbicara tentang dana otonomi khusus. Karena dana otonomi khusus itu diminta atau tidak diminta, pemerintah Indonesia atau pemerintah pusat ditransfer atau kirim saja kepada rakyat Papua melalui pemerintah yang ada. Mengapa saya katakan demikian? Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang di dalamnya ada uang itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi ada esensi substansial tentang bangsa Papua Barat yang dibicarakan. Saudara-saudara sekalian, uang otonomi khusus hanya salah satu bagian yang sangat kecil dari bangunan otonomi khusus itu, undang-undang otonomi khusus itu. Jadi saudara-saudara sekalian, harga diri dan martabat bangsa Papua Barat dari Sorong Merauke tidak bisa diukur dengan nilai uang. Karena uang otonomi khusus atau otonomi khusus nomor 2001 tahun 2001 itu undang-undang air mata dan darah orang asli Papua. Kita tahu, saudara sekalian, background dari atau latar belakang sejarah lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Itu dia tidak turun dari langit sendiri begitu saja, undang-undang ini. Dan itu bukan pemberian atau hadiah pemerintah kolonial atau pemerintah Firaun Indonesia. Bukan. Undang-Undang Otonomi Khusus itu 2001 adalah bargaining politik antara Papua Merdeka dengan NKRI harga mati. Itu yang disebut win-win solution. Untuk mendapat legitimasi Undang-Undang Otonomi Khusus juga dilegitimasi oleh masyarakat internasional, Uni Eropa, Amerika, dan beberapa negara. Saya mau sampaikan dinamika atau proses politik lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Februari 2009 bertemu mendiang B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu mewakili atas nama rakyat dan bangsa Papua Barat dari 100 orang itu, Tom Beanal, mendiang Tom Beanal, membacakan satu pernyataan dengan terhormat dan bermartabat, berlevel tinggi, menyampaikan bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat siap merdeka dan diakui sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat 1 Desember 1961.
Saudara-saudara sekalian, tidak berhenti di situ. 1 tahun kemudian, seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong Merauke, mereka berkumpul mengadakan namanya MUBES, Musyawarah Besar, tanggal 23 sampai 26 Februari tahun 2000. Tuntutannya sama, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menuntut kepada Indonesia dan komunitas internasional dan perserikatan bangsa-bangsa bahwa bangsa Papua Barat pernah merdeka 1 Desember 1961. Saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Rakyat dan bangsa Papua Barat move on, lebih lanjut. Diadakan Kongres Nasional 2 pada 26 Mei sampai 4 Juni tahun 2000 di Gedung Olahraga Cendrawasih, Gor Jayapura. Ribuan masyarakat hadir dengan suara bulat menyatakan bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat pernah merdeka sebagai sebuah bangsa pada 1 Desember 1961. Dan kita tahu kemerdekaan 1 Desember 1961 itu dianeksasi atau dicaplok oleh Insinyur Soekarno pada 19 Desember 2001 dengan maklumat Trikora. 3 poin. Salah satu poin pertama ialah bubarkan negara buatan Belanda. Ini sebuah negara yang dibubarkan. Itu namanya makar. Aneksasi ini makar. Jadi Indonesia melakukan makar dengan membubarkan sebuah bangsa yang sudah merdeka dengan atribut negara bangsa yang lengkap. Ada uang, ada mata uang, ada sebuah bangsa, nama bangsa, ada lagu, ada bendera bintang kejora. Dan pada saat itu dihadiri atau disaksikan pengibaran bendera bintang kejora 1961 di Jayapura, dihadiri mewakili 5 negara, termasuk Prancis dan Inggris yang hadir. Dan itu ada 3, ada Papua New Guinea, Australia, dan Belanda yang hadir. Ini sebuah bangsa yang sudah merdeka, tapi dianeksasi, dicaplok, dibuat makar oleh bangsa kolonial Firaun Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita tidak terus-menerus bicara uang otonomi khusus yang remah-remah, yang ampas, yang sisa-sisa, yang tidak ada nilai sama sekali. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, kami dimasukkan dalam Indonesia, tapi kami berada dalam Indonesia bukan tangan kosong. We are not empty hands. Kami bukan tangan kosong ada di dalam Indonesia. Kamilah yang membangun Indonesia, bukan Indonesia yang membangun Papua. Karena kami mempunyai sumber daya alam yang melimpah dari Sorong Merauke. Minyak di Sorong, gas di Bintuni, tambak emas, ya, uranium di Namangkawi, di Ndugu-Ndugu atau bangsa asing bilang itu Tembakapura di Timika. Saudara-saudara sekalian, yang sekarang harus ingat, kamilah yang membangun Indonesia,
bukan Indonesia membangun. Indonesia sekarang yang memberikan kami label dari dulu sampai label separatis, makar, OPM, KKB, teroris, dan macam-macam. Label ini mereka ciptakan, dan Soleman Ponto bilang itu ABRI yang ciptakan, TNI yang ciptakan. Baru mereka pakai itu dan mengejar, membunuh, menyiksa, dan memusnahkan orang asli Papua atau meminggirkan orang asli Papua. Terjadi proses pemusnahan secara sistematis, masif, kolektif, dan meluas yang sedang terjadi sampai hari ini yang saya bicara. Saudara-saudara sekalian, jadi kitalah yang membangun Indonesia. Sementara Indonesia, penguasa Indonesia menghancurkan kami, hancurkan pendidikan kami, kesehatan kami. Kami dibuat manusia bodoh, ya, manusia miskin, manusia yang melarat di atas tanah kami. Ya, saudara-saudara sekalian, sekali lagi sama sampaikan, kita yang membangun Indonesia dengan sumber daya alam kita. Saudara, sekarang bukti kita menyumbang kepada Indonesia miliaran bertahun-tahun. Tahun ini 75 triliun royalti atau dividen dari tambang Namangkawi, tambang emas dari PT Freeport. 75%. 75 triliun. Karena itu, saya mau sampaikan pikiran saya bahwa kita berjuang, sampaikan kepada pemerintah Firaun di Jakarta, penguasa di Jakarta, bahwa 75% itu dibagi dua. Rakyat dan bangsa Papua Barat, penduduk orang asli Papua ini layak dan harus mendapat 45 triliun dan Indonesia dapat 30 triliun. Karena kami punya penghasilan, kami punya tanah, itu uang milik kami, hak kami yang selama ini tidak transparan digunakan. Kita hanya disuruh berkelahi dengan yang remah-remah itu, yang sisa-sisa otonomi khusus itu, yang sebenarnya otonomi khusus juga tipu-tipu. Otonomi khusus itu katanya rakyat Papua bilang almarhum itu sudah lama itu. Saudara sekalian, mari kita perjuangkan ini. Kalau dana itu kita perjuangkan 45 triliun bagi penduduk orang Papua dari Sorong Merauke, 30 triliun di Jakarta. 45 triliun itu kita bisa membangun untuk pendidikan, perbaiki kesehatan, meningkatkan taraf kehidupan ekonomi penduduk orang Papua. Saudara-saudara sekalian, uang ini bukan untuk belanja publik seperti infrastruktur atau belanja pemerintah, tidak. Ini uang ini dikhususkan kepada penduduk orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke. Itu tujuannya supaya membangun bangsa ini dengan uang dari sumber daya alamnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan saran, kita perjuangkan itu dan kita coba melakukan penelitian atau sensus penduduk orang asli dari Sorong Merauke secara teliti dan cermat supaya kita membangun masyarakat dengan uang kita itu. Saya sampaikan otonomi khusus bukan pemberian Jakarta, bukan turun dari langit. Otonomi khusus itu lahir karena tuntutan Papua Barat Merdeka dan juga bargaining politik antara Papua Barat Merdeka dan NKRI harga mati. Ini win-win solution. Jadi pemerintah pusat ya, tanpa tawar-menawar transfer saja uang otonomi khusus itu tanpa diperdebatkan, karena uang otonomi khusus itu uang darah dan air mata. Itu resiko besar, konsekuensi besar,
akibatnya fatal. Ya, itu bukan urusan kita. Kalau pemerintah Indonesia masih menipu, berbohong terus-menerus, memutar balik fakta seperti ini, ya, selebihnya itu bukan urusan manusia, tapi itu urusan Tuhan. Ini yang saya sampaikan, pandangan, pendapat, dan pikiran saya. Tetapi saudara-saudara, yang seperti yang saya katakan tadi, ini terakhir, sejarah lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus atau sejarah aneksasi 1 Desember 1 Insinyur Soekarno tanggal 19 Desember 1961, sejarah Pepera tanggal 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, saya sudah tulis dalam buku, dan saudara bisa membaca dalam buku ini. Buku Prabowo dan penyelesaian konflik Papua. Saya melakukan penelitian riset ini selama 26 tahun. Waktu yang cukup panjang. Saudara-saudara akan mendapat informasi yang lengkap tentang proses politik pengintegrasian Papua dengan moncong senjata dan juga proses otonomi khusus. Saudara akan mendapat informasi terpercaya. Di dalam buku ini, saya sudah persembahkan buku ini untuk rakyat dan bangsa saya, bangsa Papua Barat, orang Melanesia, dari Sorong sampai Merauke. Inilah yang saya persembahkan. Selamat membaca, supaya Anda tahu sejarah bangsamu yang selama ini digelapkan dan diajarkan, dan sejarah palsu Indonesia. Selain kepalsuan kita hapus dari tanah ini, kita ajarkan sejarah bangsa kami yang benar, karena kami sebuah bangsa, bukan sebuah pulau dari satu provinsi. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih.